Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bagaimana kabarnya saudara-saudara? Jumpa lagi dengan leader Harimau Agam di sini. Oke, kali ini kita naik kereta menuju kota. Ada urusan yang mau kita lakukan di kota. Hari ini cuaca mendung. Ya, semoga tidak hujan ya saudara-saudara. Jadi hari ini mulai dari tadi sore ya, itu cuaca mendung di sini. Jadi ini merupakan daerah Kamang ya saudara-saudara. Dan ini jalan yang melewati hamparan sawah, tuh kiri kanannya. Dan di sini sudah kebiasaan kalau hujan airnya meluap. Dan ini sepertinya jalanannya sudah kering karena memang hujannya sudah dari tadi. Tes. Oke. Udah kering ini. Oke, hari ini merupakan malam minggu ya saudara-saudara. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Bagaimana kabar malam minggunya? Terutama bagi bikers. Apa sudah bangun untuk kopdar atau masih tidur ya? Jadi dulu kebiasaan saya waktu masih di Jambi, kalau sudah malam minggu itu, kalau lagi lelah itu setelah sholat maghrib, saya tidur dulu, lalu pas maghrib sholat makan, lalu tidur lagi, dan pergi kopdar itu kan jam 10. Jadi jam-jam setengah 10 saya bangun, langsunglah pergi kopdar. Tuh kalau di Jambi tidak susah menemukan klub dan komunitas motor, karena rata-rata klub dan komunitas motor di Jambi itu anggotanya pasti ada orang Minangnya. Dan kebetulan juga saya tergabung di forum komunikasi biker orang Minang Indonesia. Nah, jadi waktu malam minggu itu saya selalu putar-putar di kota Jambi. Tuh dari kosan ke kota Jambi itu sekitar ada berapa itu? Setengah jam lebih. Dari daerah, mungkin bisa dicari saja di Google Map bagi yang ingin tahu ya. Cari saja dari Universitas Jambi sampai Kota Baru Jambi, atau tulis di situ di Tugu Kris. Kalau dulu Tugu Monas namanya, lalu sekarang itu diubah jadi Tugu Kris Seginjai. Jadi ikon dari Kota Jambi itu salah satunya yaitu Tugu Kris Seginjai. Nah, Kris Seginjai ini merupakan salah satu senjata pusaka dari Kerajaan Melayu Jambi, kalau saya tidak salah ya. Nah, itulah mengapa Tugu Monas diubah menjadi Tugu Kris. Di Jambi itu, jadi kali ini saya akan cerita di Jambi ya. Jadi kopdar itu mulai jam, ya ada jam 9, jam 8, tergantung ke komunitas masing-masing. Tapi kalau saya biasanya, kalau siangnya tidak banyak kegiatan ya,
Itu jam 8 saya sudah ngumpul di rumah ketua, langsung ke rumah ketua saya itu. Dan rumah ketua itu ada di di Handil, Kebun Handil namanya dulu. Waktu saya bergabung di komunitas Jambi Matic Community JMC, dan saya di situ dipercaya dan diamanahkan sebagai divisi tata tertib. Ya, untuk tahun waktu saya masih main di komunitas, bisa dibilang saya puas mendapatkan pengalaman sebagai pejabat suatu komunitas, di mana itu kita membangun sama-sama komunitasnya dari yang awalnya cuman terdiri dari beberapa orang member. Dan di situ waktu itu saya memang sudah single factor juga sebelumnya, tapi karena itu belum masuk wadah, belum masuk single factor Indonesia, karena sudah sibuk, teman-teman pada sibuk skripsi. Jadi teman-teman yang biasa diajak untuk pergi malam minggu, ya biasalah single factor itu kan sering kopdarnya sendirian atau sama teman-teman lain. Sudah pada sibuk, jadi saya memutuskan untuk masuk ke komunitas, ya mencari persaudaraan lah, mencari link untuk di Jambi waktu itu. Karena itu saya juga sudah selesai perkuliahan dan kerja juga tidak sampai malam ya, cuman kerja freelance lah sambil kuliah. Kadang kerja malam ada, cuman tidak setiap malam, tergantung teman juga. Jadi saya masuklah ke komunitas. Itulah alasan kenapa racing dilarang, saudara-saudara. Menimbulkan polusi suara. Lo bagaimana dengan King? King itu beda, saudara. Itu bukan knalpotnya, bukan tambahan. Memang terserah Anda memakai knalpot motor Anda. Cuman waktu Anda memakai knalpot, cobalah knalpotnya di silent gitu. Coba cari cara biar knalpotnya tidak mengganggu ke telinga saya. Soalnya knalpot Anda pasang di motor Anda, tapi kenapa nyampenya ke telinga saya gitu. Karena saya juga punya hak untuk mendengarkan kenyamanan di jalan gitu. Ya, bayangkan saja jika knalpot racing, semua knalpot racing yang dengan suara berisik seperti itu dilegalkan. Jadi bagaimana bisa menikmati perjalanan gitu. Apalagi suara juga mempengaruhi psikologi. Jika suara nyaman, kita juga nyaman gitu dalam berkendara. Tapi jika kita sedang berkendara pada berisik, itu gak nyaman rasanya. Oke, kembali lagi cerita seputar Jambi. Sampai di mana tadi saya lupa. Anggap saja sampai saya menjadi divisi tata tertib ya. Jadi di situ saya menjadi divisi tata tertib. Saya waktu itu masih, ya komunitas motor belum, saya dibilang belum biker sosial media. Itu waktu zaman saya mencari komunitas itu belum terlalu gitu. Ada cuman ya sekedarnya saja gitu. Tidak terlalu berlebihan seperti sekarang, dimana Facebook
berisikan atau aktif dengan postingan-postingan alay gitu, sehingga semua orang tahu banyak komunitas. Kalau dulu kan tidak. Jadi saya itu dapatnya dari Bitok, dimana kebetulan waktu itu kalau tidak salah ada salah satu pendiri dari JMC yang memakai nama Bitoknya itu, akunnya itu ada JMC, Jambi Matic Community-nya. Kebetulan waktu itu saya masih bersahabat dengan Vario 125, si harimau agam Matic gitu, yang pertama harimau agam saya, warna merah juga. Itu masih ada di garasi rumah. Woi, Cik Charlie ya pak? Dasar bapak-bapak. Untung masih bisa direm ya saudara-saudara. Bukti masih terekam di sini. Untung gelagatnya terdeteksi, sehingga kita masih bisa mengantisipasi. Itulah salah satu trik kalau membawa motor. Ya, apalagi kalau motornya motor dengan cc tinggi dan juga motornya berat ya. Itu untuk pengereman cukup berisiko kalau kita terlalu dekat. Makanya kita nih harus menjaga jarak dari kendaraan di depan, dan juga harus was-was dengan kendaraan yang ada di belakang. Karena bisa saja karena kita mengambil jarak yang jauh dari mobil di depan, kendaraan di belakang merasa bisa menyalip kita dan masuk di depan kita gitu. Itu juga harus diperhatikan lah, seperti ini nah. Tadi itu kalau saya tidak melihat gelagat dari si bapak, tuh bisa hancur itu si bapak, ditabrak. Selari-lari 60 itu tadi. Jalan lurus bypass kan. Sudahlah salah gitu kan, ngelamun, ngelihat pula. Oke, lanjut lagi di JMC itu. Setelah itu saya bergabung. Dimana saat bergabung itu, waktu saya bergabung itu single factor, belum terlalu naik nama ya, belum terlalu naik daun namanya itu. Usah. Berbahaya sekali. Ternyata terlalu pelan di jalanan juga membahayakan orang lain. Ya, ini jalan lintas ya saudara. Kalau saya pelan di sini, apalagi ini jalan bypass juga, jalannya lebar. Nah, apa yang terjadi? Kembali lagi ke cerita JMC. Jadi setelah itu saya bergabung tuh sorenya di depan kantor DPR Jambi. Di depan kantor DPRD Jambi itu saya bergabung dengan komunitas. Lalu besoknya kumpul di tempat ketua bersama para pendiri. Lalu di situ saya perkenalkan diri lah, ya
cerita-cerita gitu kan, dan terusnya sampai akhirnya itu kami dapat member sama-sama, dan saya waktu itu belum sampai 13 orang. Cuman saya memilih 013 waktu itu. Nah, itu merupakan suatu angka yang sangar. Karena juga lambang single factor Harimau Agam itu kan pada tahun 2013. Jadi Harimau Agam 013 gitu. Dan di JMC itu saya dikenal juga dengan Harimau Agam JMC 013 atau Harimau Agam 013 JMC. Itulah, masih waktu itu masih diperbolehkan yang namanya rotator, toa masih itu masih belum dilarang ya. Lumayan tertib lah dunia permotoran klub gitu. Dunia permotoran tidak baik-baik saja. Karena waktu itu geng-geng motor masih si berseleweran lah ibaratnya. Waduh, ya masih akhirnya terbuka absen kita. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.